I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Tresia Kristia Purba dari kelas 12 MIPA 2 SMA Swasta Katolik Cinta Kasih Tebing Tinggi. Guru pembimbing Bapak R. Silalahi. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang teori asal-usul kehidupan. Namun di video ini saya hanya akan membahas 3 teori saja, yaitu teori kosmozoa, teori abiogenesis, dan teori biogenesis. Langsung saja, yang pertama teori kosmozoa atau keabadian. Teori ini menyebutkan bahwa kehidupan di bumi dibawa dari tempat lain di alam semesta. Teori ini memang di luar ruang lingkup penelitian ilmiah. Kehidupan awal di muka bumi diawali dari adanya meteorit yang jatuh ke bumi dengan membawa molekul organik. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa beberapa meteorit memang mengandung molekul-molekul organik. Yang kedua adalah teori abiogenesis. Teori abiogenesis menyebutkan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati dan terjadi begitu saja atau spontan, sehingga disebut juga teori generatio spontanea. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Teori ini didasarkan pada pengamatan sederhana terhadap apa yang ada di sekelilingnya tanpa percobaan yang memadai. Contohnya, ketika melihat cacing yang keluar dari tanah, mereka menganggap cacing tersebut berasal dari tanah, dan setelah hujan turun, banyak katak yang bermunculan, sehingga mereka juga beranggapan bahwa katak tersebut berasal dari air hujan. Teori abiogenesis ini bertahan selama ratusan tahun. Teori ini mulai goyah ketika munculnya penemuan-penemuan baru untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama di bidang biologi. Penemuan mikroskop oleh Leeuwenhoek pada abad ke-17 adalah salah satu di antaranya. Kemudian yang ketiga adalah teori biogenesis. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Francisco Redi adalah orang pertama yang melakukan eksperimen mengenai teori biogenesis. Pada 4 buah toples, ia masukkan potongan daging. Kemudian, 2 toples ditutup rapat dengan dilapisi lilin. Setelah beberapa hari, di toples yang terbuka dagingnya membusuk dan terdapat larva. Sedangkan pada toples tertutup, dagingnya tidak membusuk dan tidak terdapat lalat. Redi menyimpulkan bahwa larva berasal dari telur lalat, bukan dari daging. Pendukung teori abiogenesis tetap tidak setuju. Mereka berpendapat bahwa karena toples ditutup, daya hidup atau vital force seperti udara tidak bisa masuk dan menghidupkan larva. Oleh karena itu, Redi mengadakan eksperimen kembali dengan 2 toples. Pada keduanya diisi potongan daging. Toples ditutup dengan kain kasah sehingga udara dapat masuk. Hasilnya, daging membusuk namun tidak terdapat larva. Baik, sekian dari video saya. Jika ada kesalahan kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Shalom.